Presiden Prabowo terisolasi di ruang gema, terpisah dari fakta. Saya Anton Septian dan inilah editorial Tempo. Bencana di Sumatera menjelang akhir tahun lalu membuka kelemahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tergagap-gagap mengatasi dampak air bah di sejumlah wilayah yang merenggut ribuan nyawa. Ketika kelambanan itu menuai kritik, sejumlah pejabat menghadapinya dengan apologia. Masuki tahun baru, masyarakat dihadapkan pada fakta tersebut. Kita memiliki pemimpin yang terus meneriakan klaim bahwa pemerintahannya telah bekerja keras. Ia terkungkung ilusi bahwa negara baik-baik saja ketika yang terjadi justru sebaliknya. Dikelilingi para pencari muka, ia seolah hidup di ruang gemanya sendiri yang jauh dari realitas. Pada 2026, pemerintahannya menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4%. Tak banyak yang optimistis dengan target tersebut. Seperti tergambar dalam hasil survei lembaga riset internasional Ipsos Group yang dipublikasikan pada 16 Desember 2025, lebih dari separuh responden asal Indonesia meyakini resesi bisa terjadi tahun ini. Para responden agaknya menyadari ketidakpastian yang membayangi perekonomian dalam 12 bulan ke depan. Prabowo mungkin tak pernah mendengar informasi ini dari anak buahnya. Soal pemangkasan anggaran akan berdampak pada banyak hal. Ekspor komoditas utama masih lesu dan konsumsi domestik makin minim. Lenyapnya pendapatan bisnis akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Daya beli masyarakat pun akan melemah. Di sisi lain, defisit fiskal berisiko melebar karena proyek boros anggaran seperti makan bergizi gratis terus dipaksakan meski penerimaan negara seret. Lambat laun terjadi pelambatan ekonomi yang bisa menuntun pada resesi. Rejim Prabowo pun mempertaruhkan buah reformasi 1998 yang tersisa. Dia dan elit partai politik pendukungnya hendak menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekedar kabar burung, rencana itu akan digolkan lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang mulai dibahas di DPR pada awal masa sidang 2026. Seiring dengan manuver tersebut, Prabowo juga berupaya mewujudkan ambisi lamanya, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi sebelum diamandemen. Pintu masuknya adalah pokok-pokok haluan negara yang memerlukan payung hukum di konstitusi. Jika Undang-Undang Dasar kembali ke naskah awal, kegelapan akan menyelubungi republik ini seperti era Orde Baru. Mungkinkah semua ini terjadi dalam setahun ke depan? Di era Prabowo, semua hal mungkin terjadi. Soeharto yang memimpin Orde Baru dengan tangan besi dan dijungkalkan gerakan reformasi saja bisa menjadi pahlawan nasional. Demikian juga penulisan ulang sejarah nasional serta obral pangkat istimewa untuk kolega dan pendukungnya. Semua itu adalah jebakan kekuasaan yang bisa menggulung Prabowo. Karena terisolasi di ruang gemanya, Prabowo mungkin tidak tahu bahwa banyak orang membicarakan gaya kepemimpinannya. Mereka juga berkasakusuk soal orang-orang di sekitar Prabowo. Ketidakpuasan terhadap ring satu presiden kian menjadi-jadi. Para pemimpin partai masih mendukungnya karena 3 hal. Tersandra kasus, khawatir partainya dibelah, atau demi menikmati jabatan. Loyalitas mereka sesungguhnya transaksional. Ketika dihadapkan pada situasi tertentu, misalnya orang-orang dekat Prabowo berulah hingga melampaui batas, mereka bisa balik badan. Disinilah kita melihat bahwa kepemimpinan Prabowo sebenarnya tak betul-betul kuat. Tahun 2026 adalah tahun yang krusial bagi pemerintahan Prabowo. Jika kepercayaan pasar runtuh dan ekonomi memburuk, semua agenda politiknya bisa berantakan. Sebaliknya, jika ekonomi bertahan, kita mungkin kehilangan demokrasi. Tidak cakapan Prabowo dalam menavigasi situasi bisa membawa pada kemungkinan ketiga. Sudah ekonomi longsor, demokrasi pun runtuh. Ketika itu terjadi, orang-orang yang lebih optimistis mungkin menganggap demokrasi masih ada meskipun kualitasnya menurun. Tentu saja, demokrasi pura-pura tidak memberikan makna apa-apa. Sementara itu, kemunduran dalam berbagai hal, termasuk perekonomian, terpampang di depan mata. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.